Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini dalam edisi menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita hari ini berjudul Sang Immanuel. Bacaan kita terambil dari Matius 1 ayat 23 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Immanuel dalam bahasa Ibrani berarti Allah beserta kita. Nama Immanuel muncul dalam Alkitab sebanyak 3 kali. 2 kali dalam kitab Yesaya dan 1 kali dalam Injil Matius yang tadi kita baca di awal. Di dalam kitab Yesaya, nama ini diberikan kepada Raja Ahaz sebagai tanda bahwa serangan dari kerajaan Israel dan Suria kepada kerajaan Yehuda akan berhenti. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nama Immanuel adalah sebuah janji bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya dengan menetapkan kehadirannya yang membimbing dan melindungi mereka. 700 tahun setelah Raja Ahaz, seorang perawan dari Nazaret bernama Maria bertunangan dengan Yusuf. Sebelum mereka menikah, malaikat mengunjungi Yusuf dan memberitahukan bahwa Maria hamil melalui kuasa Roh Kudus. Ketika anak itu dilahirkan, mereka harus menamainya Yesus. Matius, karena telah memahami pengenapan nubuat Yesaya, menulis pewahyuan terilhami ini. Dikatakan demikian, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dengan kata lain, bagi kita orang percaya, nubuat ini berbicara tentang kelahiran bayi Yesus, Sang Mesias. Yesus menggenapi nubuat Yesaya karena secara harfiah ia adalah Allah yang menyertai kita. Ia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Kristus hidup di dunia bersama dengan manusia sebagaimana telah dinubuatkan Nabi Yesaya. Matius mengenal Yesus sebagai Immanuel, inkarnasi firman Allah yang menjadi manusia dan berdiam di antara kita supaya ia dapat mengungkapkan Allah kepada kita. Yesus adalah Allah beserta kita dalam wujud insani. Dalam Yesus, Allah berjalan dan hidup bersama kita, sama seperti dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kedatangan Kristus menunjukkan manusia bahwa Allah itu setia dalam menepati janjinya. Yesus bukan hanya pertanda bahwa Allah beserta kita, seperti anak yang lahir di zaman Ahaz. Yesus adalah Allah beserta kita secara harfiah. Yesus adalah Immanuel. Ia bukanlah satu bagian dari Allah beserta kita. Yesus adalah Allah beserta kita dalam segala kepenuhannya. Kolose 2 ayat 9 berkata, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Immanuel akan selamanya menyertai kita. Setelah kebangkitannya dari kematian, sebelum Yesus kembali kepada Bapanya, ia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Allah serta kasih-Nya terhadap kita di dalam Kristus. Semua itu terjadi karena cinta kasih-Nya bagi manusia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin.